pagi hari ini kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. Shalom. Pagi hari ini saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus seumur hidupmu? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Amin. Amin. Derek Gusti arang rugi nyatane. Amin. Derek Gusti salaya sak nyatane wae uripku pun gak berkahi. Amin Bapak Ibu. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti salaya atine mulane Gusti Yesus tapujien selawase. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan dong. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti salaya atine sanyatane wae uripku gak berkahi. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti salaya atine mulane Gusti Yesus tapujien selawase. Sepindah kali Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti salaya atine sanyatane wae uripku gak berkahi. Bapak Ibu, tengok kanan kiri muka belakang saudara. Di sana ada bapak-bapak dan ada ibu-ibu, betul ya? Nah, kalau yang bapak-bapak bilang, monggo Bu, sami nderek Gusti. Yang ibu-ibu noleh namanya bapak-bapak, monggo Pak, sami nderek Gusti. Amin. Monggo sami nderek Gusti. Monggo Bu, sami nderek Gusti. Gusti Yesus, Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Sekali lagi, monggo sami nderek Gusti. Yang ibu-ibu, monggo Bu, sami nderek Gusti. Amin. Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo sami nderek Gusti. Katakan saja nih.
Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk dibentuk kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami semuanya terjadi seizin Tuhan. Dan kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama puji Dia dengan sungguh-sungguh. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan. Saya serahkan kepada Hamba yang terbaik. Walau keadaan tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang Kami imani pujian ini Tuhan. Biarpun dalam kehidupan kami dalam mengiring Kau sering banyak tantangan, masalah yang harus kami alami Tuhan. Kadang kami frustasi, putus asa, tidak kuat Tuhan menghadapi kehidupan ini. Bagi kami satu hal, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik atas hidup kami. Tuhan merancangkan yang terbaik dan indah atas setiap kami, bukan Kau merancangkan yang jahat. Kami bersyukur untuk Bapa yang baik seperti Engkau Tuhan. Sampai detik ini kami boleh ada, kami boleh bernapas, kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Berikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan dari surga. Biar setiap pribadi, lepas pribadi boleh mengerti, memahami, menangkap isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Sempurnakan hidup kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh kekurangan, keterbatasan Tuhan, Kau urapi dengan kuasa-Mu. Setiap perkataan hamba-Mu penuh urapan, penuh kuasa, penuh berkat, mujizat. Jadikan hamba-Mu berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Berbicara kepada setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Sudah lama saya datang ke sini ya. Saya pangkling saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala Pak ini yang sudah mempercayakan kembali. Hampir 8 bulan ya, hampir 1 tahun saudara. Ya, saya jarang ke sini karena saya dimulai di tempat saya sudah mulai banyak saudara yang kena COVID. Jadi waktu bulan Maret, April, Mei ke Lebaran itu belum ada di perumahan, nggak ada saudara.
Tapi menginjak bulan Juli ke atas sudah mulai kena saat saudaraku. Bahkan di kampung sudah banyak. Makanya kita juga harus jaga diri saudara. Ya, tetap di rumah kalau nggak ada perlu. Saudaraku yang dikasih, yang dimuliakan Tuhan, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, di sini siapa yang dalam pergumulan? Angkat tangan, saudara. Banyak. Siapa yang punya masalah yang begitu berat? Banyak juga ya. Kalau tidak pengen masalah ya mati saja, saudara. Saudara, saya 30 tahun. Tahun pertama itu masalah saya ringan, saudara. Tahun kedua mulai, saudara. Tahun ketiga, saudara, minyak ini terakhir berat, saudara. Saya menghadapi pergumulan, ya, sangat berat sekali. Sampai saya kuliah, mampir di kos teman saya sepi, saya masuk, saya berlutut nangis di hadapan Tuhan. Saudara, saya diingatkan satu hal. Hari ini kita akan belajar tentang, kita buka di dalam Injil Markus, saudaraku. Kita akan belajar dari sini, saudara. Injil Markus pasal yang ke-8, saudara. Ini waktunya cuma sebentar ya Pak ini ya. Yes. Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai 25, saudara. Saudara yang punya pergumulan berat hari ini, yang punya masalah, kita lihat hari ini. Saya percaya kalau saudara melakukan ini, masalah saudara bisa selesaikan Tuhan. Amin. Seperti masalah saya yang sudah selesaikan Tuhan, sehingga saya bisa mengalami sukacita yang luar biasa, saudara. Kita simak ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan berkata, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab mereka berjalan-jalan, tetapi tampaklah seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Saudaraku yang dikasih dimuliakan Tuhan, saya beri tema sabar menanti waktunya Tuhan. Amin. Sabar seperti pujian, saya diberkati. Saya suka pujian ini, saudara. Ya, sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tahu kehebatannya, tahu kuasanya, saudaraku. Tetapi saat diperhadapkan pada masalah, mereka hanya berharap kepada manusia, saudaraku, bukan kepada Tuhan. Ya. Sehingga kepercayaan kepada Tuhan hanya sekedar pengetahuan saja. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudara, banyak melakukan mukjizat yang sehingga membuat banyak orang itu takjub heran. Akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, kemanapun Tuhan Yesus pergi mereka ikut. Karena apa? Takjub, saudara. Ya. Nah, pada suatu waktu ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida, kalau saudara kita baca tadi, datanglah orang membawa kepada Yesus seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya Tuhan menjamah orang buta itu. Orang-orang membawa buta itu kepada Yesus karena mereka mengetahui bahwa Yesus mempunyai kuasa, Yesus mempunyai kekuatan yang sanggup menjamah dan menyembuhkan orang itu. Saudaraku, demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita pun tidak luput dari masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ketika masalah itu datang dalam hidup kita, apa yang harus saudara lakukan? Saya 3 tahun, saudara, saya bergumul berat sekali. Tanyakan istri saya itu. Sampai saya nangis seperti anak kecil, saudara. Rasanya Tuhan gak kuat saya. Dulu anak saya diizinkan Tuhan berat ketika anak saya yang pertama kecil, 1,5 tahun harus menghadapi antara hidup dan mati. Saya tidak punya uang, itu saya akan Tuhan gak kuat saya. Dan ini kemarin 3 tahun ini saya jalani. Saya menghadapi pergumulan yang begitu berat, saudaraku. Saudara, saya belajar dari kisah ini
Melalui kisah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di Betsaida ini, kita akan belajar hal apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang, saudara. Ada 4 hal, saya percepat saja saudaraku. Hal yang harus saudara lakukan ketika masalah itu datang kepada saudara dan saya. Yang pertama, saudara perhatikan ayat yang ke-22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta. Yang pertama yang harus dilakukan ketika masalah itu datang kepada saudara, bawalah masalah itu kepada Yesus. Amin. Saudara, saya tidak tahu, mungkin orang buta ini sudah bertahun-tahun menderita. Mungkin keluarganya atau temannya sudah membawa ke orang tabib, orang pintar, tetapi tidak mengalami kesembuhan, tidak selesai masalahnya. Tetapi ketika Yesus sampai di Betsaida, orang ini membawa orang buta kepada Yesus. Ini adalah tindakan yang luar biasa, tindakan iman yang tepat. Saudaraku, begitu juga dengan kita saat kita diperhadapkan dengan masalah yang apa. Apapun masalah itu, saudara pun bawalah masalah itu kepada Yesus. Jangan kepada dukun atau manusia. Bawa dulu kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku, aku tidak sanggup. Jangan ke pendeta dulu, saudara. Pendeta banyak kelemahan, betul? Bawa dulu ke Tuhan, baru minta dukungan gembala atau pendeta, saudara, itu yang betul. Seperti orang buta yang dialami, bagaimana? Mereka langsung membawa kepada Yesus supaya disembuhkan. Saudara, mengapa mereka membawa kepada Yesus? Karena dia mengerti bahwa Yesus itu mengerti setiap persoalan yang kita hadapi, amin. Dan Yesus itu memperdulikan saudara dan saya. Ketika saudara menangis berlutut, Tuhan tahu. Ketika saudara berteriak, Tuhan tahu pergumulanmu. Seberapa berat masalah yang kau tanggung. Tuhan itu seperti senang kepada anaknya ketika kita nangis di depannya, seperti anak kecil. Saya tidak mau, saya nangis kepada Tuhan, saudara. Ketika masalah saya 3 tahun saya alami, saya puji Tuhan, sudah lolos hari ini. Saudara, amin. Saya bisa lewati, tanyakan istri saya. Saya dalam pergumulan yang luar biasa, saudaraku. Saudara, orang ini membawa Yesus pada Yesus karena dia tahu Yesus itu mengerti dan peduli setiap persoalan yang saudara alami. Jangan saudara pernah Tuhan tidak peduli. Tidak, Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu mengerti masalahmu seperti apa. Makanya ada pujian, Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita hadapi. Benar? Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Bawalah masalah saudara kepada Yesus, karena dia mengerti, dia peduli dengan masalah saudara. Jangan saudara selesaikan sendiri, tidak akan selesai, saudara. Makanya saya suka dengan orang ini. Dia membawa kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sangat menyembuhkan masalah dia. Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 11-28 itu ayat kesukaan saya. Yesus katakan gini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku, Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah undangan Tuhan Yesus untuk kepada semua orang, apapun agama mereka, apapun masalah mereka. Saudara, ketika dunia tidak bisa memberikan jalan keluar, orang tidak bisa memberikan menyelesaikan masalah saudara, bawalah masalah itu kepada Yesus. Saya yakin percaya Yesus sanggup menyelesaikan masalah itu, amin. Iya saudara, ini undangan. Banyak orang tidak sadar ketika masalah itu datang, mereka diselesaikan sendiri dengan caranya sendiri. Padahal dia sudah ngomong, bawa masalah kepadaku. Ini yang banyak dilupakan oleh anak Tuhan. Sehingga apa? Kacau, masalah tidak selesai. Sehingga akan menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan saya, Tuhan tidak sayang. Bawa masalah saudara seperti orang buta ini. Saudara,
Karena Tuhan sanggup, saudara, menolong dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah saudara selesaikan sendiri, saudara. Tidak akan selesai. Tapi bawalah masalah itu kepada Tuhan. Saya yakin seperti orang buta, ketika dia bawa, Tuhan, orang buta ini mengalami mukjizat. Amin. Saudara, itu yang pertama. Mari, untuk itu saudaraku, apapun masalah saudara hari ini, saya tidak tahu, baik besar maupun kecil, ya, bawalah masalah itu kepada Yesus. Jangan kepada manusia, karena dia sanggup menolong dan berikan jalan keluar yang terbaik atas setiap masalah kita. Amin, saudara. Itu yang pertama, hal yang harus dilakukan ketika saudara menghadapi masalah. Bawa masalah saudara kepada Tuhan, letakkan di kaki dia. Ini Tuhan, masalahku, tolong aku, bagaimana aku menyelesaikan masalah. Tuhan pasti akan tolong, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, hal yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang. Ayat 23a dikatakan gini, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, saudara. Yang kedua, ketika kau saudara menghadapi masalah, yang kedua tetap sabar untuk menanti waktunya Tuhan. Saudara, ketika orang buta ini dibawa di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan gak langsung menyembuhkan. Padahal orang buta ingin, ketika dia dibawa ke Yesus di hadapannya, orang buta berpikir nih, Yesus langsung meletakkan tangannya, gitu, langsung sembuh. Betul gak? Itu keinginan dia. Tetapi gak dilakukan oleh Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh orang buta. Dia sabar menanti waktunya Tuhan. Tetapi Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Aneh, saudara. Iya kan? Aneh. Artinya apa, saudara? Kadang saudara dan saya punya masalah dan kita sudah bawa masalah itu kepada Tuhan, kita sudah berdoa, tetapi belum ada jawaban. Betul atau betul? Iya, sering seperti itu, betul? Itulah, kita harus sabar. Biarpun masalah saudara sudah bawa bertahun-tahun, kok ada jawaban ya? Kok Tuhan belum menjawab masalah? Aku sudah berdoa. Disinilah, saudara, dibutuhkan kesabaran untuk nanti waktunya Tuhan. Saudara, dari kisah ini kalau kita saudara sabar, di sini Tuhan sedang menguji iman saudara supaya kita tetap sabar menanti Tuhan. Iman saudara sedang diuji, saudara. Sama seperti orang buta, diuji imannya oleh Tuhan. Enggak langsung disembuhkan, tetapi dipegang tangannya, dibawa keluar kampung. Butuh proses, betul? Tapi orang buta pengen langsung dijamah. Tetapi dia sabar dan menanti waktunya Tuhan, saudara. Saudara, kenapa kita harus menanti waktunya Tuhan? Karena waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Sangat-sangat berbeda dengan waktu saudara. Sehingga kita harus mengikuti waktunya Tuhan dan hidup sabar untuk menantinya. Makanya lagu tadi yang terakhir sedang, ya, lagu yang benar-benar luar biasa, saudara saya. Itu memberkati saya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, betul? Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul? Orang buta dengan sabar menanti waktunya Tuhan. Inilah yang dibutuhkan, saudara. Ketika saudara sudah dibawa masalah itu kepada Tuhan, belum ada jalan keluar, belum dijawab, tetaplah sabar. Saudara yakini waktu Tuhan terbaik dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudaraku yang dikasih, kalau saudara lihat kisah perkawinan di Kana di dalam Yohanes pasal 2 ayat 3 dan 4, bagaimana ketika orang punya hajat perkawinan mengalami masalah ya kan, kekurangan anggur. Dan kalau ini gak diselesaikan, malu yang punya rumah, saudara. Betul ya? Karena sejarah anggur itu minuman yang pokok bagi mereka. Karena untuk menghangatkan tubuh ketika malam anggur itu, saudara. Saudara, ketika Maria ibu Yesus mengetahui masalah ini, apa yang dilakukan Maria? Datang kepada anaknya. Yesus berkata apa? Mau apa ibu daripada aku? Saatku belum tiba. Betul? Tuhan mau. Yesus tahu masalah yang dihadapi dalam rumah ini.
Tetapi Tuhan berkata, waktuku belum tiba bagi keluarga ini. Artinya apa? Waktu Tuhan untuk mengadakan mujizat, menolong keluarga ini, belum waktunya Tuhan. Artinya dibutuhkan kesabaran dari diri kita untuk menguji iman kita, saudara. Jadi kalau masalah saudara belum selesai, tetap sabar. Nantikan waktu Tuhan. Pasti kalau sudah waktunya Tuhan, masalah saudara bisa selesaikan Tuhan. Amin. Saya jalani 3 tahun gak berat, saudara. Berat, saudara. Tahun pertama mudah, tahun kedua gak berat, tahun ketiga berat, saudara. Istri saya tanyakan, sampai saya ngomong hendak kuat, mah. Istri saya selalu menumpang. Saya sebagai kepala rumah tangga, segala hamba Tuhan, keluarga tidak pernah dukung, tetapi saya jalan, saya panggilan Tuhan. Saya jalanin. Di tahun ketiga, Tuhan bisa mulai pulihkan hidup saya. Saudara, tadi saya membuka yayasan misi penuaian seperti mimpi saya. Saya bekerja sama dengan teman-teman saya, berita-berita hamba Tuhan. Saya selalu ditempatkan di bagian pengawas di situ. Kemarin hari Sabtu sudah saat tangan di notaris dan mau keluar, saudara. Ini mau pengisian ke daerah-daerah. Hari Sabtu besok kita ke Gunung Kawi pelayanan di sana. Saya khotbah di sana. Istri saya bikin WL. Saudara, seperti mimpi saya genapi yayasan misi penuai jiwa. Itu saya waktu 2003 saya ingin ketemu Tuhan itu. Saudara, saya berpikir Tuhan, saya renungkan, saya tawar. Pak Kris harus mau. Yang nyuruh saya ngangkat Pak Kris bukan saya, tapi yang memberi nafas kepada saya. Saya kaget, saudara. Tidak pernah ketemu dengan saya. Tidak pernah ketemu saya orangnya, tidak pernah ketemu. Dia tiba-tiba datang dengan mertua saya ke rumah. Langsung saya ditunjuk. Pak Kris angkat jadi pengawas. Kaget saya. Loh Pak, jangan dulu. Saya pergumulan. Enggak. Ini yang dulu bukan saya, tapi orang saya bingung, saudara. Dihadapkan di antara tengah-tengah saya. Akhirnya ini saya mulai bukakan, Pak pernah mimpi ketemu Tuhan dan waktu penglihatan 2003 ya. Saya ikuti Tuhan, kalau ini memang rencanamu, saya akan ikut bergabung dalam yayasan. Saudara, saya bersyukur dalam pergumulan itu mungkin Tuhan izinkan untuk berproses kita. Ya, itu menjadi lebih baik. Itu yang kedua, saudara, enggak lama-lama. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang? Ayat yang ke-23b dikatakan gini. Saya baca 23a. Yesus memegang tangan orang buta itu dan bawa dia keluar kampung. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya. Saudara, yang ketiga ketika masalah itu datang, mari kita mengikuti caranya Tuhan. Amin. Bayangkan saudara, pada waktu orang buta itu bawa Yesus tidak langsung menyembuhkan. Loh, mungkin yang buta berpikir, loh, kok saya nggak langsung dijamah mata yang sembuhkan? Betul nggak? Dibawa keluar, lalu diludahi. Saudara, kalau seperti ini, saudara bayangkan, saudara kalau diludahi kan ada itu ya. Ini ada ya. Tetapi yang dilakukan Yesus, dia meludahi mata orang itu, betul? Mari kita katakan. Inilah caranya Tuhan, unik, saudara. Betul? Untuk mengadakan mujizat, dibawa keluar. Kenapa Yesus bawa keluar? Supaya orang lain, orang belum dengar melihat itu banyak percaya melihat mujizat yang dilakukan Yesus dan percaya mereka bertobat kembali. Itu dilakukan Yesus. Diludahi, saudaraku. Saudara, ada kalanya kalau kita mengalami masalah, kita mau menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan, kemampuan sendiri, akhirnya kacau itu, saudara. Tetapi kalau masalah itu kita bawa kepada Yesus, Yesus punya berbagai cara. Yesus punya 1001 cara untuk menolong dan menyelesaikan masalah kita. Amin. Yesus tidak kurang cara, saudara. Yesus bisa menyembuhkan saya, bisa. Tetapi yang dilakukan sejak itu, tapi dibawa keluar diludahi. Itu cara yang unik. Caranya Tuhan unik, saudara. Kadang saudara, kita mau, Tuhan aku pengen masalahku seperti ini, seperti saya dulu kan. 3 tahun lalu, Tuhan aku pengen masalah selesai, Tuhan. Saat ini seperti ini, Tuhan pikirkan. Tapi salah, bukan itu caranya Tuhan, saudara. Amin. Nanti kalau tutup waktu saya ke seksi sebelah. Kalau nggak nutup, saudara, caranya Tuhan nggak seperti itu.
Kita harus mengikuti caranya Tuhan, saudara. Artinya apa, saudara? Jalan Tuhan itu tidak bisa diselami oleh pikiran kita. Amin. Dia tidak bisa, karena itu kita harus mengikuti caranya Tuhan, bukan cara kita. Kalau masalah ini tidak selesai, kadang kalanya manusia memaksa Tuhan. Jangan pernah memaksa, saudara. Saudara paksa Tuhan tidak akan selesai. Karena Tuhan punya cara yang unik untuk menyelesaikan setiap masalah pergumulan yang Bapak Ibu alami. Pernah saya alami ini 3 tahun, saudara. Cara Tuhan unik, saya sampai nangis, saudara. Padahal saya pengen cara itu sini Tuhan. Saya mulai ubah konsep pemikiran saya bahwa Tuhan kalau menolong itu dengan caranya yang ajaib. Amin. Saudara, jangan pernah saudara memaksakan Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Karena Tuhan punya cara sendiri yang ajaib untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Mari saudara, kita mengikuti caranya Tuhan, bukan cara kita dalam menyelesaikan masalah. Amin. Supaya saudara dan saya mengalami kelegaan dan sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Amin, saudara. Maka Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, inilah kelegaan yang luar biasa kalau saudara ikut caranya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Tuhan, yang terakhir, saya dah lama-lama. Apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang? Ayat 24 dikatakan begini. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab mereka melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon, saudara. Yesus berkata, sudahkah engkau lihat sesuatu? Orang buta ini dia melihat orang, tapi gak seperti orang, tapi pohon, saudara. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu? Jangan kita bersungut-sungut, tetapi tetap menerima. Biarpun orang buta itu belum melihat sepenuhnya, saudara, tetapi dia tidak bersungut mengeluh pada Tuhan, tetapi dia tetap menerima. Saudara, saat kita menginginkan sesuatu, namun hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan saudara pernah bersungut-sungut atau mengeluh. Tuhan kok ini, Tuhan kok ini. Tetapi senantiasa ucapan syukur, amin. Seperti orang buta ini, dia tidak protes sama Tuhan, dia tidak mengeluh, menggerutu, tetapi dia menerima. Dia belum melihat sepenuhnya dengan total, saudaraku. Saudara, sebab ada saatnya, saudara, Tuhan itu akan menolong kita dengan tuntas. Tuhan kalau menolong gak setengah-setengah, saudara. Amin. Saudara percaya? Tuhan kalau menolong gak setengah-setengah. Dia akan menolong dengan tuntas menyelesaikan masalah saudara. Seperti perkawinan di Kana. Apakah dia menyelesaikan setengah-setengah? Tidak. Tuntas. Bahkan lebih berkatnya, saudara. Ini Tuhan kita. Makanya saya bangga saya kenal Tuhan 2003 yang lalu. Karena saya yakin bahwa agama saya paling benar daripada agama yang lain. Tetapi salah di pada konsep menata Tuhan. Makanya keselamatan bukan agama, tetapi siapa. Saudara, itu Tuhan kita, saudara. Itu saudara, mari. Saudara jangan lemah ketika masalah datang. Jangan goyah, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur, saudaraku. Saudara, hasil yang didapat dari orang yang membawa masalahnya kepada Tuhan, orang yang tetap sabar menanti waktunya Tuhan, orang yang mengikuti caranya Tuhan, dan tidak bersungut-sungut tetapi menerima apa yang diterima dari Tuhan. Inilah yang didapat. Ayat yang ke-25 dikatakan gini. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia satu dengan jelas. Yang didapat orang buta ini, ia mendapat berkat yang sempurna, saudara, luar biasa, amin. Dia bisa melihat dengan sempurna. Inilah berkat bagi orang-orang yang mereka memasalah, saudaraku. Nah, untuk mendapat berkat yang sempurna, ada hal yang harus kita lewati, Bapak Ibu. Ada hal yang harus kita bayar mahal. Sebab hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu untuk meningkatkan kualitas dan kerohanian iman saudara. Kalau masalah itu datang, berarti Tuhan sudah menguji kualitas imanmu. Karena di balik masalah itu ada kemuliaan Tuhan, amin. Ada mujizat, ada berkat Tuhan, saudara. Masalah, makanya Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah itu sumber kekuatan kita, saudara.
ya, yang akan memampas saudara serta memberikan jalan keluar terhadap masalah yang saudara hadapi. Ingat, ya, Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Segala sesuatu indah pada waktunya. Ingat-ingat itu. Biarpun mungkin keadaan saudara buruk, di bawah nol, standar nol. Mungkin orang lain gak akan selesai masalah. Tetapi ingat, di dalam Tuhan kita, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Asalkan saudara tetap sabar menantikan waktunya Tuhan bekerja atas hidup saudara. Amin. Sabar. Biarpun itu sakit, gak enak menderita. Saya sampai 3 tahun ini, saudara. Tetapi saya belajar sabar. Waktunya Tuhan. Saudaraku, mari 4 hal ini boleh memberkati kita. Masih kurang 10 menit. Saya lihat kembali ke Pak. Saudara, tahun kemarin saya selesai wisuda. Tahun kemarin Bapak, seharusnya saya wisuda. Saya dalam berbulan 3 tahun berat, saudara. Gaji saya habis. Saya dapatkan uang selama 1 bulan, habis. Saudara tahu, saya ditipu orang, dan saya harus kembalikan uang itu. Saya harus belajar sabar. Saya wisuda tahun kemarin, saya dapat dari kampus, Pak Asael, ini tunggakan sama biaya wisuda berapa, Miss? Habis 10 juta. Saya kaget. Teman-teman saya ada yang jual babi, ada yang jual sepeda. Pak Asael gak ikut. Aku belum ada uang. Kalau di akhir ini November tahun kemarin saya ada berkat, saya pasti ikut. Tetapi tidak bisa, sudah tidak ada berkat. Saudara tahu, saya habis putus asa. Tuhan, saya ngomong, teman-teman saya wisuda, saya ngambil SPD pendidikan agama, saudara, saya ngajak. Teman-teman saya wisuda, saya belum. Saya tidak protes. Saya melayani Tuhan sungguh-sungguh, tapi mereka hanya sekedar gitu. Kenapa Tuhan? Saya dapat sudah. Saya belum protes sama Tuhan, saudara. 1 tahun ini saya jalani, saya bersekutu membagi waktu saya. Saya harus mencari bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Tanyakan saya itu. Sampai anak saya, Pak kok sering doa? Iya. Sudah tahu, kemarin bulan September, hand report rekornya, Pak Asael jadi ikut sudah. Oh sudah ikut Pak. Berapa tugasnya? Takdir, shred ini. Oke Pak Asael, kita bantu, saya bantu supaya ada keringanan. Saudara bantu habis 10 juta, mudah menjadi 7 juta. Amin. Saya beri Tuhan, masih berat buat saya. 7 juta. Karena bulan 2 nanti, bulan November tanggal 2 saya harus sudah. Tuhan masih berat. Saya nggak ada biaya, sudah tahu. Akhirnya rektor ini manggil saya ke kampus. Pak saya ngomong-ngomong ketemu di kampus. Oke Pak saya bisa berapa? Pak saya ada uang berkat sekian. Bisa nggak saya ikut? Nanti sisanya saya angsur. Oke, enggak apa-apa, saya tak ajukan ke yayasan. Langsung saat itu juga sore saya juga. Pak Asael bisa ikut wisuda. Wih, saudara. 7 juta saya bayar separuh, saya biar berjalan, saudara. Amin. Cara Tuhan, saudara. Kita nggak pikir tahun lalu nggak seperti itu. Tuhan bisa rubah dengan caranya Tuhan. Pada saya berdoa, Tuhan, aku butuh 10 juta supaya bisa saudara. Aku butuh saudara. Benar nggak? Kalau kita butuh kan gitu ya kan doa. Tak tumpang tangan saudara, sekedar doa. Tapi nyatanya apa saudara? Kemarin terakhir, itulah menyatakan mujizatnya. Saya bisa sudah doakan tanggal 2 November saya sudah saudara, amin. Ya, inilah kesaksian saya. Biarlah ini boleh memberkati kita semuanya saudara. Mari kita akhiri firman Tuhan ini, saya ajak untuk bangun musik. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyikan pujian yang terakhir. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nanti saya serahkan kepada banyak waktu bala baik. Kami persilakan.
untuk apa yang Kau sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Melalui masalah demi masalah, Engkau sedang membentuk kami, menyiapkan karakter kami, menyiapkan sikap kami, hati kami untuk berpaut kepadamu Tuhan, untuk belajar, menyesuaikan, belajar, mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masalah kami pasti selesai. Amin. Yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, nama-Mu dipermuliakan. Berkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anaknya Tuhan, campur tangan untuk bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang hadir maupun yang melihat melalui live streaming, Tuhan sudah membela, Tuhan sudah menutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya, bisa lihat di layar di pengumuman. Ya, ibadah kita masih seperti ini, offline, juga ada live streaming ya. Jadi doa malam nggak ada kan? Untuk sementara doa malam ditiadakan dulu ya, karena kita itu. Apalagi 17 Februari sudah keluar jauh. Ya, tetap seperti ini ya, sampai ada pemberitahuan dari pemerintah lebih lanjut. Ya. Oke, juga bisa dilihat di sini kalau live streaming di akun Facebook Rumah Pemulihan, Instagram Rumah Pemulihan H2O. Juga bisa lihat siaran Indah di YouTube ya, Rumah Pemulihan House of Healing. Jadi bisa dilihat di sana. Apabila Bapak Ibu ingin memberikan perpuluhan, bisa lihat di sini di rekening BRI atas nama gereja di House of Healing. Juga apabila memberikan persembahan di ICA seperti ini. Ya, kasih catatan kalau memang itu perpuluhan. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan baca pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, jadikan alam-Mu untuk kemuliaan-Mu, menjadi pribadi yang sehat dan benar sampai Engkau datang.
nama-Mu saja yang ditinggikan dan diagungkan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain dengan perlindungan penyertaan-Mu Tuhan, mengantar kami sampai di rumah dengan selamat, baik di saat kami melakukan aktivitas selanjutnya. Dan setiap anak-anak-Mu yang melihat live streaming juga Tuhan jaga, Tuhan lindungi di rumah. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Lawatan untuk negeri kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami dan negeri kami, terutama mulai dari Bapak Presiden, Wakil, semua staf Menteri Pejabat tinggi hingga terendah yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu, hikmat, kekuatan, kesehatan, keberanian untuk menyatakan, untuk berpihak kepada rakyat. Biarlah Tuhan campur tangan. Juga Tuhan untuk pemilihan cawali ya Tuhan, dan wakil wali kota, Tuhan nyatakan. Biarlah Tuhan siapapun yang terpilih, Tuhan campur tangan dimanapun mereka, terutama mereka boleh punya hati untuk melayani, berpihak kepada rakyat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, jemaat yang Tuhan dalam minggu-minggu ini mereka melakukan aktivitas ibadah mereka. Biarlah Tuhan lawatan buat kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan Tuhan berikan. Kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat kuasa-Mu, kasih-Mu dirasakan, dan mereka boleh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami juga berdoa untuk pemilik tempat yang sudah memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya. Apapun yang dihadapi Tuhan campur tangan, pembelaanmu, penyertaan-Mu. Engkau membuat indah segala sesuatu yang indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, istri dan anak cucunya Tuhan, biarlah lawatan untuk mereka juga. Juga pekerjaan, pegawai yang ada di tempat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang, di RW 14, RW 15, Tuhan lawatan buat setiap warga yang ada di tempat ini. Berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan, Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Mereka pun boleh merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap program kerja yang Kau percayakan kepada kami, itu kami boleh lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu sebagai tanda Kau hanya berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau